Gua ngomongin monyet, bukan ngomongin presiden. Dan alhamdulillah, kita hidup di zaman ini. Ada juga pemerintah yang kayak Fir'aun. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa Amerika juga telah baru saja memberlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu untuk penggunaan produk dalam negeri. Dan kita sudah 1 tahun di depan sudah melakukan. Sehingga kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower. Dan juga ini atas usaha Menteri Investasi, bahwa sekarang 53% investasi itu ada di luar Jawa. Yang sebelumnya 70% ada di Jawa, sekarang sudah 53% investasi itu ada di luar Jawa. Artinya apa? Jadi pengusaha besar tidak harus di Jakarta. Karena investasi di luar Jawa sudah lebih besar. Buat kantornya juga harusnya di luar Jawa. Semuanya jangan ngumpul di Jawa, karena PDB ekonomi di Jawa ini sudah terlalu besar, 58% dari total PDB nasional. Sehingga pemerataan itu akan terjadi. Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, ini capres, cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen, meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo, hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik. Tapi saya ini enggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ini pernah mengalami dan merasakan betapa sangat beratnya yang namanya pandemi COVID-19. Semua kita rasakan selama 3 tahun. Tidak aja hanya negara kita, tetapi dunia merasakan semuanya dan tidak berdaya. Negara besar maupun negara kecil tidak siap semuanya, tidak ada yang siap. Dan saat itu kita ingat, hampir 70 negara semuanya melakukan lockdown. Dan Indonesia tidak sama sekali. Itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi kita bisa bertahan sampai sekarang dalam kondisi yang baik. Meskipun Bapak Ibu bisa bertanya kepada para menteri, pada rapat kabinet saat itu hampir 80% menteri mengusulkan, menyarankan untuk dilakukan lockdown. Tetapi saat itu kita ambil keputusan tidak melakukan lockdown. Saya kira, saya merasakan kita semuanya ini sudah biasa menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan-kesulitan, sudah makanan sehari-hari. Jadi memiliki pribadi yang tangguh, memiliki pribadi yang adaptif, terbiasa learning by doing, semuanya terbiasa. Dan inilah saat-saat inilah yang dibutuhkan. Karena sekarang ini tidak ada standar, tidak ada yang namanya pakem, enggak ada. Semuanya terdisrupsi semuanya. Sehingga yang penting adalah street smart, bukan book smart. Dan itu ada di HIPMI. Pengalaman lapangan, pengalaman jalanan itu ada di HIPMI. Tanyakan aja coba Pak Bahlil, pengalamannya dari apa sekarang jadi Menteri Investasi. Tapi tadi kelihatannya disinggung Pak Menteri.
manfaat untuk IPMI belum kelihatan. Saya tidak bisa menangkap yang dimaksud apa, tapi saya kira Pak Menteri tahu. Yang paling penting, bagaimana membangun ekosistem usaha kita ini agar semakin baik. Undang-undang Cipta Kerja juga sebentar lagi sudah bisa kita selesaikan, yang semuanya menyederhanakan, memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Hilirisasi industri, meskipun tantangan juga tidak mudah, tetapi terus akan kita teruskan. Kita tidak akan berhenti, meskipun digugat tidak akan berhenti, sekali lagi tidak akan berhenti, kita akan terus. Dan saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang, baik nikel, baik boksit, baik tembaga, baik timah, baik emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah. Yang kita inginkan adalah nilai tambah. Meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat oleh WTO, tetap akan terus. Jangan sekali-kali kita belok, kita takut, karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali. Ekosistem EV baterai selesai, masuk ke ekosistem yang lebih besar, otomotif industri, yang listrik, untuk EV, ini kalau ini berjalan, itu larinya bisa ke bawah, bisa kemana-mana. Karena industri supporting untuk membantu industri akan sangat jutaan, melahirkan ekonomi menengah dan kecil yang sangat bermanfaat bagi negara kita. Yang kedua juga perlu saya ingatkan mengenai belanja produk dalam negeri. Tahun kemarin memang agak kita paksa, angkanya telah keluar 762 triliun APBN, APBD maupun BUMN telah kita belanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Sangat besar sekali. Dan ini menjadi kesempatan, menjadi peluang, menjadi opportunity bagi saudara-saudara yang memiliki produk-produk dengan kualitas yang baik.